Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan tele ngaji saat ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terus selalu diberikan kesabaran menghadapi ujian yang kita terima saat ini. Dan mudah-mudahan yang paling terpenting kita bisa mengambil hikmah adanya musibah ini justru semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah dengan perantaraan Bapak Syarif kita bisa bersilaturahim walaupun hanya bertatap muka dan mendengar suara, tapi nggak bisa saling berdekatan. Jadi nggak ada uduk nih pagi ini. Ya. Uduknya libur dulu. Dikirim. Kita kan biasanya beres ngaji ada uduk nih. Oh, iya, nggak ada nih. Yang punya hajat tanggung jawab. Siap. Oke. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa rindu kita untuk kembali bisa bersama-sama dalam kebaikan. Karena sering saya sampaikan, ta'lim itu sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena jenis ibadah yang amat disukai oleh Allah, salah satunya ta'lim. Karena sampai-sampai ulama mengatakan, fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka ilmunya ataupun amalnya dijamin tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak ada standar mutu di dalamnya. Sebab standar mutu sebuah amal adalah didasari dengan ilmu. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun dengan wajah yang masih kelihatan tampak lecek-lecek ini. Bukan begitu ini. Iya, betul. Tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Oke, materi kita pagi hari ini adalah persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Setiap kegiatan pasti punya persiapan. Iya, bisa nyender. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pasti membutuhkan persiapan. Apapun itu. Maka persiapan yang paling terpenting adalah duit. Setuju? Setuju. Angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Pasti. Persiapan yang paling utama ternyata, ya persiapan yang utama adalah duit. Nah, duit yang saya maksudkan di sini ada duit ilmu kirata. Apa itu ilmu kirata? Ilmu kira-kira tapi nyata. Duit terdiri dari 4 huruf. D, U, I, T. Suaranya normal? Alhamdulillah. Bagus. Sip. Baik. Duit, D, U, I, T. Duit. D-nya adalah doa. Persiapan memasuki Ramadan adalah doa. Makanya kita pernah dengar ada doa Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berarti ini kita dapat ilmu. Persiapan yang pertama ternyata adalah doa. Yang dimana para ulama salafus soleh sudah memanjatkan doa dari bulan Rajab. Ingin ketemu bulan Ramadan. Maka kita bisa mengambil pelajaran. Bekal yang pertama adalah doa.
Kita berdoa, apalagi dengan kondisi seperti ini, kita berdoa, tambah doanya. Ya Allah, mudah-mudahan berkah memasuki Ramadan, musibah yang sedang terjadi segera diangkatkan. Walaupun ada beberapa keyakinan, kemarin saya baca artikel, yang mudah-mudahan ini sesuatu yang menggembirakan. Di beberapa masa yang lalu, sama terjadi wabah-wabah seperti ini, dan memasuki Ramadan, wabah itu menghilang. Maka mudah-mudahan, Amin. Allah. mudah-mudahan ini pun menjadi sebuah pertolongan Allah menjelang masuk bulan Ramadan. Nah, yang pertama D-nya doa. Kita berdoa terus. Nah, kalaupun kita nggak bisa doa bersama di masjid, kita bisa berdoa di rumah. Makanya hikmah terbesar menurut saya, ketika ada fatwa ulama, dianjurkan kita sholat di rumah dalam kondisi seperti ini, maka hikmah terbesarnya sebenarnya untuk kita mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, salah satu bentuknya apa? Dengan kita ada anjuran fatwa ulama sholat di rumah, berarti kita bisa ngecek sholat kita, sholat istri kita, sholat keluarga kita di rumah. Ya, bacaannya, gerakannya, yang barangkali kemarin-kemarin kita nggak sempat. Ayo coba dengan berjamaah, coba kamu baca Fatihahnya, coba bacaan sujud apa, bacaan ruku apa, baik yang rukun maupun yang sunnahnya dalam sholat. Ini salah satu kesempatannya. Maka begitupun berdoa, tidak mesti di masjid, justru sekarang kita punya kesempatan memanjatkan doa dari rumah masing-masing. Kapan saatnya berdoa dengan keluarga? Barangkali sekarang saatnya. Ya, menurut saya salah satu hikmahnya fatwa ulama yang membolehkan kita sholat di rumah dengan kondisi seperti ini adalah tadi doa. Kita banyak berdoa. Maka kita punya tugas nih semuanya nih. Apa tugasnya? Memanjatkan doa semuanya. Kalau kemarin biasanya kita cuma bilang amin, amin. Karena yang doa siapa? Amin. Pak Ustadz Amin. Ya Pak Ustadz Amin. Ada nggak Pak Ustadz Amin? Ada nggak Pak Ustadz Amin ya? Ada tuh. Biasanya yang memanjatkan doa Pak Ustadz Amin. Kita cuma bilang amin. Harusnya nggak boleh bilang amin tuh. Kalau Pak Ustadz Amin yang memanjatkan doa. Kita bilang apa gitu. Nah, berarti sekarang kita dituntut. Semua kita bisa berdoa. Ya, walaupun jangan maksain juga doa pakai bahasa Arab. Kita cukup doa dengan bahasa kita yang kita mampu. Walaupun awali dengan pujian-pujian kepada Allah. Yang biasa baca salawat, awali dengan baca salawat dulu. Misalkan yang mau baca salawat 100 dulu, baca salawat 100. Baru silakan berdoa kepada Allah. Nah, ini yang pertama persiapannya adalah duit. D-nya yang pertama doa. D apa U-nya? Ya jelas usaha. Usaha yang bisa kita maksimalkan walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya memang ini ujian untuk kita semua. Tapi kalau kita pikirkan nikmat Allah sebelum-sebelumnya, pastinya lebih banyak daripada yang sekarang ini sedang terjadi. Dan sebenarnya kita bersyukur walaupun saat seperti ini, tapi tetap nikmat Allah terus mengalir. Coba bahkan lihat statusnya ibu-ibu, mana Bude Ius dan yang lainnya. Lihat status ibu-ibu. Musim lockdown, statusnya makanan semua. Betul apa enggak? Statusnya makanan semua. Waduh, dalam hati saya lihat ya alhamdulillah berarti masih bagus stoknya ini. Ya alhamdulillah kan. D-nya doa, iya masih aman mudah-mudahan. U-nya usaha, I-nya ilmu. Ya. Mau tidak mau ilmu. Ilmu apa? Ilmu Ramadan ya. Ilmu yang berkaitan dengan apa nanti ibadah kita di bulan Ramadan. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Baik yang fardu, amalan fardunya, maupun amalan-amalan sunnahnya. Kenapa ilmu ini dipersiapkan? Supaya nanti kita nggak kaget. Karena sudah punya program.
Dari mana program tersebut? Didasari dengan ilmu. Oh, nanti saya bulan Ramadan, info dari ilmu, begini. Tinggal kita program dari sekarang. Dan yang terakhir, T-nya adalah tawakal. Tawakal. Doa sudah kita panjatkan, usaha secara maksimal kita upayakan, ilmu tentunya dia menjadi sebuah dasar, tinggal kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman, dan dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Kiranya cukup untuk materi kita pagi hari ini. Persiapannya adalah Duit. D-nya doa, D-nya doa, O-nya usaha, I-nya ilmu, T-nya tawakal. Berapa duitnya? Ini lebih panjang lagi nanti. Duitnya yang dibutuhkan 5M. Cuman yang 5M-nya ini nanti di kesempatan berikutnya, karena akan panjang. Jadi modalnya duit 5M. 5M-nya belakangan. Ya, bentuk sementara. Bersambung di Zoom berikutnya. Karena kalau nggak salah durasi. Banyak nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ayo Pak Sarip diatur lalu lintas. Lalu lintas pertanyaannya Pak Sarip yang lihat, karena enak di laptop. Kalau saya cuma 4 ini. Siapa dulu yang ditunjuk? Pak Ustadz Islam, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Begini Pak Ustadz. Singkat aja nih saya ingin bertanya, ini masalah Jumatan nih Ustadz. Ya enggak? Itu katanya kalau 3 kali enggak sholat Jumat, itu bisa dihukum kafir ya Ustadz ya. Jadi maksud saya pertanyaan saya begini Ustadz. Di sekitar kita ini kan masih ada yang melaksanakan sholat Jumat. Ada kewajiban nggak kita untuk datang ke situ Ustadz? Nah, ini aja dulu Ustaz, saya tanyakan dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, udah sana. Oke. Silakan langsung dijawab Pak Ustadz. Baik. Bagus, kondusif suaranya? Bagus? Bagus, Pak Ustadz. Ya. Ini terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Maka sebenarnya dari kemarin saya udah banyak cerita, baik di masyarakat kampung saya ataupun dengan teman-teman yang silaturahmi ke rumah ya. Oke, terkait dengan hal ini saya tadi sampaikan bahwa adanya kejadian seperti ini akhirnya kan ternyata oleh ulama diberikan alternatif, diberikan solusi. Inilah menurut saya keluasan dan keluasan agama kita. Bisa melihat situasi yang terjadi. Agama kita tidak kaku, tidak monoton. Maka Nabi bilang al-ulama warasatul anbiya. Saya bilang ke teman-teman semuanya, ujian corona ini di Indonesia juga termasuk ujian kepatuhan terhadap ulama. Betul tidak? Kenapa saya katakan seperti kenapa saya katakan seperti itu? Karena ternyata kalau kita baca informasi, Arab Saudi negara yang paling cepat menangani virus corona. Kenapa? Karena ketika Arab Saudi sudah mengeluarkan satu perintah dan diperkuat dengan fatwa ulama, seluruh rakyatnya patuh. Buktinya Masjidil Haram yang segitu mulia, Ka'bah yang segitu dahsyatnya, kita lihat sendiri ditutup. Dan itu bukan sesuatu yang berat buat mereka. Kenapa? Karena ada manianya. Karena ada uzur syar'inya. Apa? Sesuatu yang membahayakan, yang bernama untuk saat ini dinamakan virus corona. Nah, buat di Indonesia sekarang luar biasa ini ujiannya.
Ya, makanya, ya. Kita lihat ujiannya luar biasa. Mana ujiannya luar biasa? Karena memang virusnya tidak kelihatan, pemerintah sudah menyampaikan, maka pada akhirnya memang kemarin saya tanyakan ke guru secara pribadi, kita dikembalikan kepada informasi dari pemerintah itu sendiri. Akhirnya kan pemerintah membagi 3 zona. Zona merah, zona kuning, zona Hijau. 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 Dan kalau Pak RW 12, kalau kita lihat informasinya, Mekarwangi zona apa? Zona merah. Zona Zona merah. merah. Zona merah, luar biasa kan? Merah. Oke, tadi menjawab pertanyaan dari Bapak apa tadi? Pak Islam. Islam. Terkait ada fatwa ataupun ada keterangan kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu menjadi kafir. Tadi saya berikan prolog tentang sebenarnya inilah letak ujian kita saat ini tentang kepatuhan terhadap ulama. Dan anjuran dari fatwa ulama tersebut tadi berbarengan dengan informasi dari pemerintah ketika memang sudah berada di zona merah. Saya kemarin secara lebih detail saya tanyakan ke guru saya, kalau kita berada di zona merah, kita masih wajib melaksanakan sholat Jumat kalau ruang lingkup kampung kita memang masih aman dari penyebaran. Tapi kalau memang informasinya dari pemerintah sudah terjadi penyebaran, maka dibolehkan tidak sholat Jumat. Digantikan sholat zuhur. Jadi kadang-kadang ini banyak yang belum dipahami oleh masyarakat secara umum. Loh, kok pemerintah melarang sholat Jumat? Padahal bukan melarang sholat Jumat, untuk sementara meniadakan tetap sholat zuhur. Jadi kalau dia tidak sholat Jumat tapi sholat zuhur, dengan kondisi ada seperti saat ini ada musibah, tidak dosa. Kenapa? Karena ada fatwa ulamanya. Sedangkan kata Nabi, iza hakamal hakim wajtahada fa'asoba falahu ajroni. Kalau ada hakim berijtihad, dia benar, maka pahalanya 2. Tapi wa iza ahto'a, apabila salah, falahu ajrun wahidun, maka dia pahalanya 1. Berarti ketika hasil ijtihad ulama, fatwa ulama, tidak ada dosa. Kenapa? Karena ijtihad kalau benar 2, kalau salah 1. Yang penting kita ketahui kata fatwa ulama tidak dianjurkan sholat Jumat, tapi kita berarti sholat zuhur. Nah yang dosa ini udah nggak sholat Jumat, juga nggak sholat Zuhur. Hari ngopi lagi Pak ya. Iya. Monitor tuh Pak Hendra. Kan hebat. Dia ngopi di warung. Oh ini gimana ini katanya. Kalau Jumat kok nggak ada. Ya udah katanya diganti. Kata ulama juga ganti sama sholat zuhur. Pas itu kedengaran azan kan, ayo sholat zuhur. Apa katanya? Yuk kita sholat zuhur. Nanti udah belakangan. Wah, tadi ngomongin sholat. Itu mah kelakuan Pak Irawan. Di depan masjid ya. Jadi ngopi. Kembali ke pertanyaan tadi. Tidak berdosa dan tidak dijatuhi kafir, kita 3 kali tidak sholat Jumat kalau kondisinya menurut yang berkompeten yaitu pemerintah memang masih dianggap membahayakan. Masih dianggap membahayakan. Ya akhirnya kembali kepada, maaf Pak, bagaimana? Pak RW, halo Pak RW? Ya, siap. Ya, kembali kepada informasi yang harus kita gali dari Pak RW. Bagaimana info dari penanganan bencana Kota Bogor, apa BNPB ya? BNPB ya. Ya, BNPB Kota Bogor, bagaimana pergerakannya ya? Mudah-mudahan makin hari dari merah menjadi kuning dan jadi hijau gitu. Sehingga kita kembali bisa, kembali bisa itu. Adapun yang berkaitan dengan yang terjadi di sekitar, ya contoh misalkan di daerah saya, di kampung masjid dan lain sebagainya, itu harus ngobrol di darat lah, itu mah harus kopdar itu mah. Ya. Boleh kapan-kapan ngopi Pak. Iya jelas. Sebelum yang jelas sebelum Ramadan ini. Ya. Masih ada waktu ya. Iya masih ada waktu. Nanti duduknya saya atur.
Jaga jarak. Iya. Bukan hanya orang jaga jarak, ini duit juga mulai jaga jarak, ada duit. Benar. Mungkin seperti itu Pak Sarip buat Pak Islam tadi jawabannya ya. Jadi insya Allah kita nggak semata-mata mematuhi fatwa ulama, dan ulama pun nggak semata-mata membuat fatwa kalau memang tidak ada rujukan Quran, hadis, ijma, qiyasnya. Kita yakini itu. Ya, terima kasih. Ustaz, apa yang disampaikan Ustaz tadi menjadi pencerahan buat kita semua, Ustaz. Dan mungkin ada satu hal yang perlu kita semua tahu gitu kan. Memang ada sebagian kita itu yang apakah itu termasuk mengingkari ulama atau seperti apa? Ada yang memaksakan diri untuk sholat Jumat aja. Padahal ulama sudah menganjurkan sebaiknya sholat di rumah saja. Itu bagaimana Ustaz? Iya, makanya tadi saya di awal saya katakan ujian corona ini juga ternyata ujian buat kita tentang kepatuhan terhadap fatwa ulama. Walaupun memang pada akhirnya di surat edaran dari fatwa ulama itu sendiri menyerahkan kepada pihak masing-masing dengan melihat informasi dari pemerintah. Daerahnya sudah zona mana, gitu kan. Zona hijau masih wajib, zona kuning masih wajib, zona merah pun masih wajib. Kalau memang ruang lingkupnya dianggap aman. Gitu. Jadi lagi-lagi tadi kembali kepada informasi yang harus kita dapatkan. Nah kan terkait sholat Jumat, di kampung kita nggak sholat Jumat, di kampung lain ada sholat Jumat. Makanya disinilah hebatnya sholat Jumat. Apa? Ada istilah mukimin. Kita wajib sholat Jumat ya di kampung kita. Ketika kita keluar kampung namanya apa? Musafir. Ya, musafir tidak wajib kan? Iya. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Jadi yang kita, nah disitulah makanya kenapa seolah-olah dulu ulama membagi zona tentang sholat Jumat ini, gitu kan. Ini ternyata sekarang sudah mulai nampak manfaat-manfaatnya. Nah, ini lagi-lagi tadi memang kembali ya Pak Ustadz Amin. Ya kita berharap ini semua, termasuk saya, ini semua bagian dari keawaman kita untuk masalah fatwa ulama ini. Mudah-mudahan bukan dengan niat sengaja meremehkan ya, bukan dengan niat sengaja meremehkan, tapi karena memang setelah saya perhatikan barangkali memang timbulnya dari kebiasaan. Saya biasa sholat berjamaah nggak betah, saya biasa sholat Jumat nggak betah, ya kan begitu ya rata-rata ya. Ya. Makanya kita dapat informasi kemarin video telewicara antara Agim dengan Ustadz Abdul Somad. Beliau katakan bahwa telekonferensi, bahwa dia katakan beragama itu tidak cukup pakai perasaan, tapi harus pakai apa? Hati. Pakai ilmu. Beragama tidak cukup pakai perasaan, tapi butuh pakai ilmu. Tapi ini berarti menjadi tugas saya, tugas kita bareng-bareng untuk sedikit pelan-pelan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan kemarin pun sini mah nggak ada. Dan kemarin pun saya sering sampaikan ke teman-teman, ini jangan jadi bahan perdebatan. Ya, kita anggap semuanya benar sajalah. Kita anggap semuanya benar saja, karena tadi bisa jadi pengetahuan kita yang memang minim dan juga lain sebagainya. Sebab saya yakin semuanya semuanya benar. Yang sholat ke masjid karena memang tadi semangatnya. Tapi pelan-pelan kita edukasi, mudah-mudahan bermanfaat. Karena informasi terakhir hari apa tuh di TV lihat? Yang jamaah tabligh ya? Iya. Iya. Di Jakarta Barat, Pak Ustaz. Berapa orang itu? Tiga positif, yang lainnya ODP, jadi di karantina di dalam masjid itu. Hampir 200 pada akhirnya kan seperti itu ya. Ya maksudnya mohon maaf, yang dimaksudkan oleh ulama jangan dulu berkumpul itu seperti itu. Gitu. Karena memang menurut medis pun virus ini menyebarnya dengan cara sentuhan. Berkumpul kan ya? Berkumpul ya. Berdekatan. Makanya kita
Makanya dianjurkan menghindari dulu. Ya. Selebihnya saya serahkan kepada pendapat dan wawasannya masing-masing. Untuk sementara seperti itu Pak Sarip, saya kembalikan, silakan. Pak Amin ya, seperti itu Pak Amin ya, Pak Amin. Siap Ustaz. Silakan selanjutnya Pak Ade Din Wahyudin, Pak Ade. Silakan tadi. Iya. Kenapa sayang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, Bapak-bapak beserta Ibu audien yang saya hormati juga. Saya mungkin menanyakan lebih jauh nih Pak Ustadz, berkenaan dengan sholat Jumat, itu bisa dilaksanakan di rumah. Itu yang saya khawatirkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya khawatirkan sholat Idul Fitri ini Pak Ustadz. Idul Fitri apakah nanti ada amalan khusus atau pengganti supaya kita bisa melaksanakan amalan kalau Idul Fitri ditiadakan untuk berjamaah gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Makanya disinilah tadi ya kembali kepada harus ada pemahaman bersama gitu ya. Contoh waktu Bapak Wakil Wali Kota berkunjung ke Masjid Al-Mujahidin, beliau memberikan arahan, mudah-mudahan kita bersabar, tidak sholat Jumat dulu, fatwanya pun ada. Harapannya ketika kita bersabar beberapa kesempatan tidak sholat Jumat, virus ini penyebarannya terputus. Di daerah kita minimal di daerah kita. Nah ketika sudah terputus, ibadah bisa kembali normal. Tapi kalau kita lihat informasi sekarang, anak sekolah aja ternyata liburnya panjang. Ini kan berarti ada gambaran grafiknya bukan turun, tapi naik. Nah, ini yang saya khawatirkan, yang ingin saya sampaikan juga ke masyarakat secara umum, tapi ternyata ya tadi itu. Nah, karena barangkali ada yang sudah megang handphone, ada yang belum megang handphone. Yang dahsyatnya justru malah mengambil broadcast dari yang tidak bertanggung jawab. Contoh kemarin beredar nggak yang fotonya Presiden Turki? Erdogan. Iya, dapat nggak? Pada dapat nggak tuh? Presiden Turki mengatakan, di kami ada virus corona, kami tidak melarang ke masjid. Justru kalau orang meninggal masjid lebih berbahaya. Itu ternyata hoax. Iya, itu berbahaya. Kan berarti mengacaukan program yang sedang dicoba dirintis oleh pemerintah. Ingin memutus tadi. Gitu. Nah, kembali kepada Pak Ade. Kalaupun, na'udzubillah, misalkan ini berkelanjutan ke bulan Ramadan, maka mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat. Pertama, tarawih hukumnya sunnah dan disunahkan berjamaah, tapi juga boleh munfarid. Boleh munfarid. Terkait sholat Idul Fitri pun demikian. Sholat Idul Fitri itu disunahkan berjamaah, tapi juga bisa sendirian. Bisa sholat Idul Fitri sendirian tanpa khutbah. Kalau berjamaah baru pakai khutbah. Atau nanti makanya kita berharap tadi terus mengedukasi diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita ya terkait tadi gitu. Sebenarnya kan sebagian obrolan gini, sekolah diperpanjang. Kan ini sebenarnya sebuah dampak, sebuah efek. Penyebabnya apa gitu kan ya. Walaupun dibalik ini semua, ya kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tapi yang nyata di depan kita sekarang sedang ada virus corona. Adapun penyebabnya katanya dari Yahudi, dari mana-mana, itu mah udah sebabi ya. Itu mah nanti yang Maha Kuasa ada yang punya aturan. Tapi kan ini mah kita mah kena dampaknya. Yang kita pikirkan dampaknya, nggak usah diributin penyebabnya. Kalaupun kita tahu ini dari Amerika, apa yang bisa kita lakukan? Betul? Iya, sekarang kita cuma memikirkan bagaimana dampak ini, virus ini tidak semakin menyebar, khususnya di daerah kita dan umumnya di Indonesia dan di dunia sekitar diangkat. Ya. Nah, kembali kepada Pak Ade. Tadi sedikit gambarannya seperti itu, tarawih bisa kita munfarid, sholat Idul Fitri pun bahkan bisa munfarid. Ya, makasih Pak Ustadz. Tapi saya punya keyakinan mudah-mudahan Ramadan kita bisa berjamaah. Selesai. Amin ya Rabbal. Ya, mangga Pak Sarip, kembali ke Pak Sarip.
Allahumma wa bihamdika La ilaha illa anta. astaghfiruka Wa atubu ilaik. Terima Amin kasih ya rabbal Bapak alamin. Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.